Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya. Oke, kita akan memulai pelajaran. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks surat pribadi dan juga surat dinas. Mari diperhatikan, sudah sejak lama surat dikenal jauh sebelum berbagai alat komunikasi elektronik muncul. Dengan surat, kita bisa menjalin komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi. Adanya perkembangan zaman yang semakin canggih, komunikasi melalui surat masih dianggap penting, meskipun bermunculan surat elektronik yang lebih praktis dan juga efisien. Di sini, pernahkah kalian menerima atau mengirim sebuah surat? Lalu, apa yang dimaksud dengan surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kemudian, surat berfungsi sebagai alat komunikasi, sebagai tanda bukti, sebagai alat dokumentasi, sebagai bukti historis, dan juga sebagai alat pengingat. Yang pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang membahas keperluan maupun hal-hal pribadi. Nah, jadi untuk surat pribadi ini bersifat pribadi, di mana isi surat pribadi itu hanya membahas hal-hal pribadi. Jadi hanya batas hal-hal pribadi kalian dan orang yang menerima surat tersebut. Surat pribadi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi. Kemudian menggunakan bahasa yang santai namun tetap sopan. Ragam bahasa yang digunakan surat pribadi itu tergantung siapa penerima surat. Contohnya, ketika kalian menulis surat kepada teman kalian atau kepada keluarga atau orang tua yang lebih tua, pasti berbeda bahasanya. Kemudian ada surat pribadi juga tidak menggunakan kepala surat. Selanjutnya ada surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, maupun organisasi. Untuk ciri-ciri surat pribadi itu sendiri yaitu yang pertama, isi dari surat pribadi itu berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Berbeda ya dengan isi dari surat pribadi. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baku, kemudian ringkas, efektif, padat, jelas, dan juga menggunakan kop surat atau kepala surat. Surat dinas memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan dengan jabatan yang lebih tinggi. Kemudian ada surat tugas. Surat tugas merupakan surat yang dikirim oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya ada surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk meminta izin. Selanjutnya ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, dan juga lembaga. Ada juga surat undangan. Nah, surat undangan ini tergolong surat dinas karena surat undangan itu dibuat oleh instansi, lembaga, ataupun organisasi yang dikirim untuk seseorang agar menghadiri suatu acara. Dan ada yang terakhir, yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini ditulis oleh individu untuk melamar pekerjaan kepada instansi ataupun kepada lembaga. Berikut adalah struktur dari surat pribadi. Struktur surat pribadi itu ada 8.
Nah, yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat yang berfungsi sebagai informasi mengenai kapan dan di mana surat tersebut dibuat oleh penulis surat. Biasanya, tempat dan tanggal surat terletak di bagian kiri atas surat. Di situ bisa dilihat ya tempat dan tanggal suratnya. Ada Jakarta, 27 Maret 2017. Selanjutnya, struktur yang kedua ada alamat surat. Nah, alamat surat ini biasanya berisi nama dan alamat penerima. Nama dan alamat penerima berfungsi sebagai informasi kepada siapa surat tersebut ditujukan. Selanjutnya yaitu ada salam pembuka. Salam pembuka merupakan kalimat yang ditulis di awal surat untuk membuka surat tersebut. Nah, surat pembuka ini pada surat pribadi umumnya menggunakan kalimat atau sapaan yang santai dan juga bersifat nonformal. Contohnya seperti halo, apa kabar, assalamualaikum. Nah, itu salam pembuka dari surat pribadi. Selanjutnya ada pembuka surat. Nah, pembuka surat ini biasanya pengirim menanyakan kabar si penerima surat. Contohnya, "Ma, apa kabar? Semoga doamu selalu dikabulkan oleh Allah agar Mama selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Anakmu di sini baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu, Mama, dan insya Allah Lebaran tahun ini aku bisa pulang karena aku bisa mendapat cuti dari kantorku." Nah, itu contoh dari kalimat pembuka surat. Isi surat pribadi. Isi surat pribadi ini merupakan bagian di mana penulis surat menyampaikan pesan, informasi, cerita, berita, maupun topik-topik tertentu kepada penerima surat. Contohnya yaitu, "Selamat ulang tahun mamaku tercinta. Maaf ya Ma, karena aku tidak bisa di samping Mama saat ulang tahun Mama. Tapi dari sini aku akan mendoakan yang terbaik untuk Mama. I love you Mama. Di hari jadi Mama kali ini aku berharap Mama diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala urusan dan diberikan umur panjang serta kesehatan agar aku bisa lebih lama bersama Mama. Walaupun aku hanya bisa memberikan ucapan dan doa singkat, aku berharap ini bisa membuat Mama bahagia. Selamat ulang tahun Mama." Itu merupakan contoh dari isi surat pribadi. Penutup surat berisi ucapan terima kasih, harapan pengirim surat, dan juga ucapan penutup. Contohnya yaitu, "Hanya itu yang dapat saya tulis, Ma." Nah, itu merupakan penutup dari surat pribadi. Kemudian ada salam penutup. Nah, salam penutup ini kadang-kadang ada atau bisa juga tidak ada. Contohnya, sahabatmu, kemudian wassalamualaikum, anakmu, gitu. Itu merupakan salam penutup. Selanjutnya ada nama dan juga tanda tangan. Ini berfungsi untuk menginformasikan siapa yang menulis dan mengirimkan surat pribadi tersebut. Jangan lupa diberi nama ya dan juga tanda tangan. Adapun struktur dari surat dinas itu sendiri yaitu yang pertama, kepala atau kop surat. Bagian ini berfungsi sebagai tanda pengenal lembaga yang menulis surat dinas. Kop surat ini biasanya terdiri dari logo lembaga, instansi, atau perusahaan, nama lembaga instansi atau perusahaan, serta alamat, nomor telepon, fax lembaga, instansi, kemudian ada juga email. Tanggal surat. Surat dinas memiliki tanggal surat yang terletak di bagian kanan atas, bagian kiri atas, atau juga bisa di sebelah kanan bawah. Nah, untuk nama tempatnya itu bisa dicantumkan maupun bisa tidak dicantumkan, karena pada kop surat itu sudah terdapat nama kota. Kemudian tanggal surat menunjukkan kapan surat dinas tersebut dibuat. Kemudian ada nomor surat, lampiran, dan juga perihal.
Untuk penulisan nomor surat dinas yang benar diawali dengan kode surat, nomor urut surat, nama lembaga yang mengeluarkan surat, bulan pembuatan, serta tahun pembuatan surat. Kemudian untuk lampiran bisa ditambahkan sebagai dokumen pendukung. Penulisan lampiran di bawah nomor surat yang berfungsi untuk menginformasikan data tambahan pada surat tersebut. Untuk perihal surat, yaitu hal surat ini berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat tersebut. Alamat surat berisikan nama lengkap dan juga identitas surat. Alamat surat ini berfungsi sebagai penunjuk dalam menyampaikan surat kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, penulisan alamat surat harus lengkap dan juga jelas. Nah, selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka ini umumnya berupa kata-kata atau kalimat sapaan. Kalimat tersebut berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Nah, bahasa atau kalimat yang digunakan pada salam pembuka ini harus bersifat formal dan juga baku dengan bahasa yang sopan. Contohnya yaitu kalimat dengan hormat. Bisa juga kadang ada yang menggunakan Assalamualaikum. Namun beberapa instansi itu biasa menggunakan dengan hormat supaya lebih formal. Kemudian ada pembuka surat. Paragraf pembuka ini hendaknya dapat membangkitkan minat penerima surat untuk membacanya. Contohnya yaitu dalam rangka memperingati HUT SMA Negeri 9 Yogyakarta yang ke-62, OSIS SMA Negeri 9 Yogyakarta akan mengadakan bakti sosial. Nah, itu merupakan contoh dari pembuka surat. Isi dari surat dinas harus jelas dan juga singkat. Informasi yang diberikan pada isi surat harus tepat dan tidak bertele-tele. Selain itu juga harus sesuai dengan jenis surat tersebut, sesuai kode surat yang telah dicantumkan. Contohnya yaitu sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharap kehadiran teman-teman dalam rapat persiapan bakti sosial yang akan diadakan pada hari, tanggal, pukul, dan juga tempat. Nah, itu merupakan isi surat undangan rapat. Jadi, untuk perihal dan juga isi surat itu harus sama ya. Penutup surat merupakan simpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan juga ucapan selamat kepada penerima surat. Pada umumnya, paragraf penutup itu hanya terdiri dari satu kalimat saja. Contohnya yaitu, demikian surat undangan ini. Atas kehadiran teman-teman kami mengucapkan terima kasih. Itu merupakan kalimat dari penutup surat dinas. Salam penutup ini mencantumkan kalimat dengan pemilihan bahasa yang baku dan juga sopan. Salam penutup menunjukkan kesopanan serta itikat baik dalam berkomunikasi secara tertulis. Salam penutup yang sering digunakan adalah hormat kami, hormat saya, salam takzim, dan juga wassalamualaikum. Jadi untuk salam penutup dan salam pembuka itu harus sinkron. Sinkron di sini yang dimaksud apabila pada salam pembuka surat menggunakan dengan hormat, maka pada salam penutup bisa menggunakan hormat kami. Apabila di dalam salam pembuka mengucapkan Assalamualaikum, berarti salam penutup juga mengucapkan Wassalamualaikum. Ada juga pada salam pembuka bisa menggunakan salam sejahtera. Nah, ditutup dengan hormat kami. Seperti itu contohnya. Jangan lupa diberi nama dan juga tanda tangan penulis surat. Nah, nama dan tanda tangan yang dibubuhkan pada surat dinas ini merupakan identitas yang akan menunjukkan keabsahan dokumen yang dikirimkan tersebut. Tanda tangan yang dibubuhkan ini bisa menggunakan pena maupun TTE, yaitu tanda tangan elektronik yang sudah terverifikasi. Bisa juga diberikan stempel lembaga atau organisasi tersebut. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu untuk surat pribadi pengirimnya bersifat individu. Kemudian untuk surat dinas itu instansi atau lembaga. Nah, untuk surat pribadi penerimanya bisa keluarga, bisa teman,
orang tua, saudara. Nah, untuk surat dinas itu instansi atau individu. Selanjutnya, untuk sifat dari surat pribadi itu bersifat akrab. Kalau surat dinas itu bersifat resmi. Nah, bahasa yang digunakan pada surat pribadi yaitu akrab, sesuai tata etika atau sopan santun. Tergantung siapa penerima surat pribadi tersebut. Nah, untuk surat dinas itu bahasa yang digunakan yaitu formal, singkat, padat, dan juga jelas. Untuk isi dari surat pribadi, ini berisi hal-hal pribadi untuk menanyakan kabar, keperluan pribadi, tujuan komunikasi pribadi, dan yang lainnya. Untuk surat dinas, isinya itu ada pemberitahuan, ada penjelasan, permintaan, pernyataan, undangan, dan sebagainya. Itu dia simpulan dari surat pribadi dan juga surat dinas. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat kalian fahami dan kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Don't be afraid to try because mistakes are part of the learning process. Semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.